di era Premier League, musim ini adalah musim terburuk Liverpool. Sorry, di era Premier League Premier sejak League. 91? Yes. Kenapa gue bisa bilang gitu? Di era kegelapan Kenny Dalglish, Roy Hodgson, terus Brendan Rodgers, siapa lagi yang pernah ngelatih Liverpool? Tidak pernah sejarahnya dalam 13 pertandingan kita cuma menang 4 kali. Dan nggak jadi milih saya sebagai tim utama lagi. Nah, orang-orang itu menggoreng medianya dengan mau Salah itu menyalahkan Liverpool. Padahal di situ kata-kata nggak ada dia menyalahkan Liverpool. Bahkan dia ngomong, saya sampai kapanpun akan selalu mencintai Liverpool. Dan yang anehnya lagi ketika ditanya sama reporter tentang taktik apa yang diterapkan sama Arne Slot, dia ngomong dengan santainya, I'm confused. Saya juga bingung. Ini pelatih loh. Ini pelatih sepak bola Liverpool Football Club, salah satu tim terbesar juga di Inggris, di dunia. Yo, bertemu lagi dengan saya Dedek Prianto di podcast Ruang Bola. Podcast ngomongin sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan tentu saja saya nggak sendirian, bersama rekan saya Indro yang bukan warkop. Indro. Iya, mirip. Bang Indro, Ya. merah banget nih hari ini Iya nih. dong, iya dong. Kan lu lagi terpuruk di goa. Enggak, gua gak pernah masuk gua. Tetap bangga dengan Liverpool. Oh, bangga dengan Liverpool. Jadi hari ini kita akan ngomongin Liverpool dengan segala kegoannya. Dan tentu gak sendirian, kita bersama Iya dengan seseorang yang sangat Liverpool. Bahkan kalau dibedah nih darahnya merah, coy. Lah iyalah. Gitu. Siapa dia? Abang Indro? Ini ada Bung Ali. Abang-abang tuh mantap. Kemon Reds. Tahu nggak? Gue itu Kenapa? kenal sosok ini gitu ya. Kawan satu ini gara-gara dia tuh menangis. Lu bayangin. Biasanya orang nangis itu gara-gara apa? Satu, diputusin ceweknya Pacar, lah, gitu ya. Apa kek? Atau ada Timnas kedukaan. lah ya. Atau kedukaan. Ini Klopp resign. Literally nangis, coy. Tapi kenyataannya bener kan, tanpa klub tim kita kayak apa sekarang? Aduh. Oh, tim lu. Tapi awalnya enggak kan, dia perbindaannya cukup bagus ya. Arne Slot Jurgen Klopp nyanyiin Arne Slot. Iya. Ya kan, terus pas kemarin juara juga Arne Slot nyanyiin Jurgen Klopp. Iya. Itu cukup baik. Cuma yang sekarang gua nggak. Ini yang perlu kita nanya nih. Bung Ali. Yes. Iya kan? Biasanya dipanggil Dominic Ali Szoboszlai, Bang. Ampun. The one and only. Dominic the Hungarian player. Oke. Pertanyaan pertama buat Bung Ali. Ini Yes. kan Liverpool kan babuk banget ya. Gua harus menyebut itu ke teman-teman Liverpool, sorry banget ya. Gua harus menyebut itu karena setahu gua kan rivalitas dengan MU kan sangat aduhai ya kan. Nah, sekarang dibawa MU di klasemen. Ini waktu yang tepat untuk bilang Slot out nggak sih? Menurut lu? Dari 3 pertandingan berturut-turut kalah, gue sudah bilang ini pelatih nggak jelas. Bahkan nggak usah 3 pertandingan kalah. Dari awal musim. Coba sebagai fans Liverpool gimana, Pak? Dari awal musim kita mencetak gol di menit-menit terakhir terus-menerus. Taktik nggak ada, permainan nggak enak dilihat, bola hilang-hilangan, mainin pemain-pemain yang sama. Aduh, capek. Ya kalau dibilang kita di bawah MU, ya memang sudah sewajarnya. Karena MU punya pelatih yang udah cukup lama ya, seperti Amorim yang bisa mengoperasikan permainan MU sekarang walaupun masih turn off turn on gitu kan. Cuman kalau kita lihat di Liverpool ini musim lalu kita juara Premier League, sekarang menjadi ajang pembuktian buat Arne Slot. Yang dimana dia seharusnya kalau sudah juara dia bisa mengoperasikan lagi dengan pemain-pemain barunya. Ini pemain yang kita beli 500 juta nih. Bukan pemain-pemain murah nih. Nah, di sini sudah sangat jelas kenapa gue bisa bilang Arne Slot itu mediocre. Karena sudah jelas pemain sudah diberikan yang mahal bagus-bagus, peringkat 10. Mediocre, coy. Mediocre parah. Gue salah satu orang yang sangat membenci Arne Slot. Wah, seorang pemain membenci seorang Arne Slot yang memberi gelar
Fajar. Ke-20. Ke-20. Tapi gini, kalau semestinya dia dipertahankan, ini ada kabar baru tadi gue baru baca, manajemen Liverpool itu ngasih kepercayaan buat Arne Slot sampai akhir musim. Gak ada sedikit pun keraguan dari pihak manajemen Liverpool buat mecat Arne Slot, mau seburuk apapun, karena mereka masih percaya Arne Slot ini bisa menghilangkan atau yang peran-peran negatif di dalam tim. Dia bakal terus memberikan yang positif gitu katanya dari manajemen Liverpool. Kalau dia sampai bisa berubah, pegang omongan gue, kalau dia sampai bisa berubah, gue akan hormat sama dia. Tapi untuk saat ini dia mediocre. Sampai detik ini lu Sampai berpikir detik ini gue bilang dia mediocre. ini apa karena emang kalau lihat nih ya, ini kan terakhir kemarin yang lagi rame banget nih gitu ya. Ini kan soal Mo Salah ya. Mo Salah speak up gitu ya di kayaknya unofficialnya media kan di situ ya, officialnya Liverpool lah kayak biasanya pemain kan Liverpool kan paling tertib urusan kayak gini kan ya. Selalu gitu Liverpool itu kan jarang mainnya yang ngomong di luar media resmi. Biasanya gitu. Nah, ini dia ngomong terus kayak bilang bahwa gua mau berantem sama lu Slot. Gue boleh pegang ini gak sih bang? Boleh. Gue boleh pegang ini gak sih? Ini namanya Jurgen Norbert Klopp dari Jerman. Gue bisa bilang kenapa gue bisa megang ini. Tanpa ada Jurgen Klopp sekarang kita kelihatan gak ada pelatih di Liverpool yang bisa memaintain atau manajemen gak ada di Liverpool. Di ruang ganti semua rusuh. Bahkan waktu setelah pertandingan Szoboszlai dikasih pertanyaan sama reporter waktu interview, apakah di ruang ganti ada permasalahan dari individu lah atau dari tim lah. Tapi Szoboszlai menyatakan biarkan yang di ruang ganti beritanya tetap di ruang ganti. Saya tidak akan nge-share di sini. Tidak lama Mo Salah berani belak-belakan dan itu unofficial. Dia ngomong ke salah satu reporter yang bukan unofficial. Iya. Bukan kayak yang terkenal Sky Sport lah dan lain-lain, bukan. Tapi ke orang random yang dia bawa HP untuk menjadi rekaman di situ. Itu belak-belakan jujur bang. Lu percaya nggak percaya? Gue kaget. Gue kagetnya sebenarnya karena gue tahu Mo Salah kan lagi down banget nih, yang dimana dia seharusnya memang dicadangkan. Gue setuju banget ketika Arne Slot mencadangkan Mo Salah. Tapi kita lihat lagi, nama Mo Salah ini sangat besar di Liverpool. Dia seorang legendaris. Kenapa gue nggak suka sama Arne Slot? Ketika kita kemarin menang melawan kemarin siapa yang terakhir? West Ham. Bukan West Ham. Yang lawan Leeds, kita sudah menang 2-0 nih. Oh ya. Lalu memasukkan peran Mo Salah di situ seharusnya. Karena kita harus tetap fight, killing the game, bukan menurunkan tempo. Lu memasukkan Joe Gomez di situ, salah satu hal yang paling fatal menurut gua. Mo Salah itu bisa killing the game, tapi lu memasukkan Joe Gomez, bukan cuma Mo Salah permasalahannya, Federico Chiesa, 87% di dalam statistik SCOUCA, dia memberikan dampak positif untuk tim, tapi yang nggak dimasukin lagi, terus-terusan kayak gini ini pelatih. Nggak belajar dari kesalahan. Dan permasalahannya itu bukan cuma di Mo Salah doang bang, ada Cody Gakpo. Iya. Waduh, Besti, sama-sama Hulan kali ya. sama-sama VOC. Nah itu Cody Gakpo dimainin terus menerus. Lu udah nyadangin Salah, oke. Tapi Gakpo ini nggak perform. Tapi malah tetap lu masukin Gakpo. Kenapa Kerkes terlihat jelek di Liverpool? Nggak ada yang backup. Iya. Gakpo itu nggak pernah mau ke-pressing. Kerkes terus yang ke-pressing. Lu kok lihat Kerkes setelah full time, dia jalannya gini bang. Jengklang gini. Kayak apa? Kesleo sininya. Paham nggak? Itu karena nggak ada yang backup. Di sini sudah jelas, memang sudah pelatihnya ini nggak jelas, nggak wajar. Dan gue sedikit ngasih informasi ya, bahwa beberapa fans Liverpool sekarang ada yang pro dan kontra sama gue, dan itu nggak masalah bagi gue, karena gue punya pendapat dan mereka punya pendapat. Cuman yang gue bingung sampai sekarang adalah orang-orang yang masih pro dengan Arne Slot ini apa? Apakah karena dia memberikan dampak, memberikan juara Premier League untuk Liverpool? Tapi nyatanya sekarang gimana? Gue kalau bisa mengatakan musim lalu Liverpool juara karena pemain Klopp, ada benernya juga sih bang. Terus kita juara karena Manchester City down, kita juga bisa bilang iya juga sih. Karena jelas dari musim lalu pun setelah kita kalah lawan PSG itu drop banget sampai sekarang terlihatnya. Jadi menurut gua Mo Salah nggak, ya dia salah memberikan omongan ke publik, tapi apa yang diomongkan, apa yang diucapkan itu sesuai fakta yang ada, bahwa dia sangat tidak dihormati sama Arne Slot.
Dan ini terjadi bukan sama Mo Salah doang. Ten Hag ke Cristiano Ronaldo juga sama. Memang mungkin tipe-tipe pelatih. Oh, tipe-tipe pelatih yang bikin kita jengkel ya. Gua sih fair-fairan ya. Belanda ini bikin gua jengkel nih gara-gara seorang Patrick Kluivert ditambah seorang itulah ya. Slot lah, sebut aja slot. Namanya slot gitu ya. Slot Arne Slot lah ya, bukan slot yang lain. Mohon maaf. Tapi ini kan seorang Salah itu kan jarang ngomong di media ya. Yes. Setahu gua kan dia orang yang pendiam gitu, stylish gitu ya. Sangat menjaga omongannya kan. Seperti seorang muslim malah. Dia sangat menjaga gitu ya, sangat menjaga. Tapi ini sampai kecepatan itu seberapa parah menurut lu berantemnya mereka? Kalau gue ngelihat sebenarnya Mo Salah ini memang keras kepala. Dia keras kepala karena dia jago. Kalau dia keras kepala tapi dia nggak jago, kita akan marah. Ini memang jago ini pemain. Cuman memang akhir-akhir ini kan lagi down. Kenapa bisa sampai omongan keluar seperti itu? Karena Arne Slot nggak pernah memberi omongan ke Mo Salah. Kalau di eranya Jurgen Klopp, gue masih ingat banget Liverpool pakai jersey away putih lawan Burnley atau lawan West Ham, gue lupa. Mo Salah sempat berantem karena dimasukin di menit-menit terakhir. 10 menit terakhir ya. 10 menit terakhir. Dan itu berantem, kelihatan berantem. Cuman Klopp itu bisa merangkul di ruang ganti. Jadi dikasih kepercayaan lagi ke Mo Salah. Lu itu menjadi pemain pengganti tapi tetap menjadi pilihanku. Nah kalau Arne Slot ini enggak. Si Arne ini menganggap gue musuhan sama lu. Gue nggak akan kasih tahu lu kenapa. Kita nggak mau empat mata. Ya udah ini kebijakan dari gue sebagai pelatih, gue punya kuasa gitu. Nah ini nggak ada. Itu yang bikin Mo Salah tuh jengkel banget. Dia merasa dan dia ini nih ada kesalahpahaman dari fans luar, fans Liverpool maupun bukan fans Liverpool. Mereka itu menganggap bahwa Mo Salah itu menghina Liverpoolnya. Padahal nggak ada sedikit kata pun dia mengatakan. Dia cuma bilang seperti klub melupakan saya. Dan dia lebih kata-kata lebih ke Arne Slot. Dia tidak menjadi pilihan buat saya. Dia nggak jadi milih saya sebagai tim utama lagi. Nah orang-orang itu menggoreng medianya dengan Mo Salah itu menyalahkan Liverpool. Padahal di situ kata-kata nggak ada dia menyalahkan Liverpool. Bahkan dia ngomong, saya sampai kapanpun akan selalu mencintai Liverpool. Saya, keluarga saya, anak-anak saya akan selalu menjadi fans Liverpool. Dan ibu saya pun nanti lawan Brighton, saya suruh datang dia ke Anfield untuk menonton video saya untuk menonton saya bermain terakhir kalinya. Kemungkinan sampai AFCON. Saya belum tahu apa yang terjadi setelah AFCON ini. Berarti kan ini sudah menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Liverpool. Tapi diputar balikan bahwa seakan-akan Mo Salah ini membenci Liverpoolnya. Itu bahayanya orang ya. Padahal jelas-jelas di situ dia menyalahkan Arne Slot. Berarti ini udah nggak kondusif bang. Dia nggak dibawa lawan Inter juga. Dan ini nyebut ada satu orang yang nggak suka dia di situ. Ada salah satu orang yang tidak menyukai dia di situ. Dia nggak mau. Sudah jelas. Slot atau FSG menurut kalian? Slot atau FSG? Slot. Arne Slot. Oh, berarti itu gara-gara performa atau emang personal menurutmu? Seharusnya gini bang. Kan kita tuh komunikasi penting ya. Misalkan gue berantem sama cewek gue nih, diem-dieman. Kan pasti tidak ada asap kalau tidak ada api dong. Iya. Berarti kan ada permasalahan yang harus kita luruskan nih. Kita ketemu, kita ngobrol empat mata. Dan ini nggak ada sama sekali. Itu problemnya. Komunikasi nggak ada. Karena si Mo Salah itu ngomong kalau misalkan kita ini sebelumnya baik-baik aja, fine-fine aja. Kita ngobrol segala macam, taktik. Tapi selama dia di cadangan itu nggak ada omongan. Nah Szoboszlai itu waktu di interview kemarin dia juga sempat ada lanjutannya. Kalau di ruang ganti itu tidak ada masalah. Ada masalah pun di ruang ganti. Nah tapi yang digarisbawahin adalah permasalahan yang di ruang ganti. Kan ada permasalahan yang di ruang ganti. Itu biarkan di ruang ganti. Itu menjadi tanda tanya. Oh dalam tanda tanya berarti ada permasalahan. Ada permasalahannya. Szoboszlai nggak mau ngomong. Salah ngomong, maksudnya itu kan? Ya, itu menjadi keruhnya di situ. Gue nggak bisa meyakinkan ya, gue nggak bisa ngasih fakta untuk kedepannya. Yang gue takutin adalah ini semua menjadi down mental bagi tim. Gimana tuh? Ya mental tim kita bakal kena karena permasalahan ini. Mo Salah berantem sama Arne Slot. Contoh kita sebagai anak melihat orang tua kita berantem.
Itu jadi jatuh nggak kita? Nah itu yang terjadi dengan pemain-pemain Liverpool. Legenda dengan pelatih saat ini sedang tidak baik-baik aja. Takutnya ini terdampak pada tim. Itu yang gue takutin. Mau lawan Inter, lawan Premier League pun, gue sampai di fase kayak, ya udahlah musim ini mau gimana lagi. Dan awal musim lalu gue bilang, ada waktu sama teman-teman gue bilang awal musim ini gue nggak terlalu berharap. Kita 4 besar pun udah cukup karena kita habis juara Premier League dan ini masa transisi. Tapi di balik itu semua ini sangat down banget. Udah nggak wajar buat tim sekelas dan sebesar Liverpool. Tapi kalau di ruang ganti itu konfliknya atau kasusnya menurut lo cuma sama Mo Salah atau sama pemain-pemain lain juga Arne Slot nih? Nah, kalau itu gue kurang tahu ya, tapi kalau gue lihat memang dari Arne Slotnya sendiri sih. Ini di luar gue benci sama dia ya. Arne Slot ini nggak bisa melihat momentum, nggak bisa melihat pandangan emas di depan matanya dia. Misalkan lu punya Chiesa, lu punya Rio Momoha, Liverpool tidak akan pernah punya pemain bertalenta selama kita punya pemain muda nggak dicoba untuk bermain. Kita punya Rio Momoha, nggak pernah dimainin. Beberapa pemain muda kita nggak dimainin. Frimpong gampang cedera. Bradley harus diganti menggantikan Joe Gomez. Kalau kedalaman squad kita masih oke. Tapi Arne Slotnya sendiri nggak bisa melihat situasi itu, momentum yang harus dikembangkan gitu loh. Memang berarti ada permasalahan secara pribadi kalau gue bisa lihat. Chiesa nggak dimainin, mungkin berantem juga. Gakpo menjadi anak kesayangan, dan gue yakin 1000% Gakpo-nya sendiri nggak mau merasa dia seperti ini. Padahal musim lalu, 2 musim lalu, 3 musim lalu dia bermain bagus bang. Jadi memang Arne Slotnya sendiri harus apa ya, introspeksi diri lah. Muhasabah nih kayaknya. Iya, harus muhasabah dia. Wah, jadi seru ya ngomongnya ya. Harus muhasabah ya kayaknya. Harus kita bawa ke Citayam kayaknya. Iya, biar gua rukyah sini. Kira rukyah ini bang. Jadi kalau ke Chiesa itu kenapa ya? Gue sih selalu penasaran ya. Chiesa kan bahkan ya, gue lihat cuplikan yang terakhir itu kan dia kayak menolong. Dia penyelamat Liverpool coy ya. Dari kekalahan. Menitnya sama dengan kemarin kan, menit akhir tinggal peluit terus dia berlari seperti kuda. Dan Chiesa seperti yang gua tahu di timnas Italia kan sama, dia pertenaga kuda kan larinya kan, selalu begitu menyelamatkan gitu dan tetap gak diapa-apain. Tetap dia pakai kode Gakpo yang secara taktikal ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, nggak jelas. Inside, di tackle lepas, atau inside tendang kena gitu-gitu kan. Makanya. Ya meskipun dia beberapa game oke gitu ya. Nah, mental game ini soal mental, karena kan kalau kita lihat beberapa pandit di musim lalu kan, Arne Slot kan dianggap dia mampu meramu tim yang sudah ada, meramu apa ya, pemain-pemain yang sudah taken dari abang-abang Jerman ini, jadi abang-abang Jerman bernama Klopp ini kan. Yang nangis siapa tuh bang? Wah lu yang nangis. Dia mampu segitunya dan dianggap mampu, bahkan beberapa media kita menyebut ini dia Arne time lah gitu ya. Dia mampu gitu. Ini kok begitu apa efek Jota dan sekompleks itu Mas pelasan Liverpool menurut lu? Kalau kita melihat pemain-pemain musim lalu dengan musim sekarang pasti beda ya bang ya, karena kita menjual yang paling penting adalah Trent Alexander-Arnold. Mo Salah terlihat nomor 1 menurut gua. Menurut gua pribadi ya, mungkin fans Liverpool lainnya berbeda. Nggak jual lu, gratis. Oh iya. Lebih menyakitkan itu. Woi Madrid. Gua nih ya lebih ikhlas TAA itu ke Persikat Depok daripada Madrid. Iya gak sih? Bener. Ikhlas dah gua main di Stadion Merpati kan di Depok atau Stadion Pakansari no. Tapi kesiannya cedera dia. Cedera lagi. Nah, menurut gua pertama yang kita ketinggalan adalah Trent Alexander-Arnold. Karena Mo Salah nggak kelihatan bagus lagi musim ini karena tidak adanya passing-passing indah dan nikmat dari TAA. Ya terus yang kedua dengan meninggalnya almarhum Diogo Jota, menurut gue juga sangat berdampak banget. Kita nggak ada pemain yang super sub lagi. Dan yang paling penting dari lini depan yang paling penting adalah kita nggak ada lagi Luis Diaz. Kita mengandalkan Gakpo terus menerus yang cuman ngambil bola, diumpan dari Kerkes atau siapapun, cut inside, shoot out. Golnya cuma segini minim. Padahal kalau dilihat pemain-pemain depannya itu kan si Isak sama Eketike ini kan bisa bermain bareng ya. Iya. Isak bisa ditaruh di posisinya Gakpo.
terus Eke depan. Nah ini kan lebih bisa ya. Gua rasa akan lebih menjanjikan kalau itu. Perlu dicoba. Emang nggak pernah ya? Gak pernah. Gakpo selalu menjadi pemain inti, selalu. Bahkan sampai ada meme gitu, line up, jadi 2 jam 3 jam sebelumnya udah dikeluarin. Line up Liverpool, Gakpo. Yang lainnya masih kosong, tapi Gakpo udah dimainin. Padahal FPL itu tidak pernah dipakai itu sama anak-anak tuh, Gakpo. Tapi katanya lawan Inter cedera dia. Enggak, gua belum baca lagi berita hari ini. Kemungkinan ya kalau coba lah yang tadi abang-abang senior ini omong, coba Isak di kiri atau Ekitike di kiri, kita coba lah, jangan cuma Gakpo gitu. Soalnya kalau waktu di Newcastle Isak sering juga di kiri kan, nggak selalu striker tunggal gitu. Yeah. Sering juga dia sebagai target man juga bisa sebenarnya Isak itu. Makanya kita butuh di Januari ini kalau misalkan dengan berat hati kalau mau salah dijual ke Arab, kan harganya sekitar 200 lebih nih. Ayolah beli defense, beli back, pengganti Konate, Van Dijk. Tapi jangan salah loh Bang, Liverpool ini sekarang bukan cuma tumpul depan, belakangnya lebih parah. Berantakan banget. Konate, Van Dijk ini bener-bener kayak udah nggak ada chemistry-nya. Mungkin karena diincar Madrid dia bermain bagus, gak jadi diincar main jelek lagi. Terus Bradley cuman bagus mainnya cuman lawan Real Madrid. Iya. Setelah itu kurang banget lah. Terus Kerkes karena Gakpo nggak bisa nge-backup. Memang kita harus ngerombak semuanya ini, bener-bener harus ngerombak. Apa gue ke Liverpool coba gue ikut bantu ngerombak? Gemes. Lu gantiin Van Bronckhorst. Van Bronckhorstnya ke Indonesia. Aduh. POC lagi datang ke kita. Waduh. Apa? Ini kan 3 game terakhir ya. 3 game terakhir itu kan tanpa salah. Gitu. Kalau kita mau fair ya, kayaknya cuma terakhir itu main di 3 game Sunderland kan. Jadi praktis cuma ini. Dan tampak Liverpool secara hasil nih ya, secara kasat mata kan tidak kalah gitu, tidak kalah. Menurut lu gimana? Kita lawan Sunderland hampir kalah. Ingat gak Bang? Yang sampai siapa yang menyelamatkan itu? Chiesa. Federico Chiesa. Dia menit 86 masuk, menggantikan siapa gue lupa. Dia di counter attack tapi Chiesa ikut lari, bolanya udah ngelewatin kiper, di shoot sama lawan, kena Chiesa. Jadi menurut gua bukan hanya permasalahan dari Mo Salah doang Bang, tapi memang timnya juga kita lihat lawan siapa tadi kemarin itu Sunderland, terus Crystal Palace, bukan Crystal Palace. Kita kalah telaknya lawan PSV. Yang 3 game terakhir itu gue lupa, Leeds, Sunderland, West Ham kita menang, tapi Mo Salah main di menit-menit terakhir. Yang nggak main banget itu lawan Leeds kemarin, udah 2-0 jadi 3-3. Terus lawan Sunderland dia main nggak? Gue lupa. Nggak main sama sekali juga ya. Federico yang nyelamatin. Seri, nggak ada perkembangan. Jadi sebenarnya secara taktikal juga nggak ada atau nggak ada salah. Tetap sama. Tetap aja bapuk gitu. Cuman memang permainannya sedikit mengalir. Sedikit mengalir seperti kayak umpan-umpanannya. Ya kita nggak bisa menilai tanpa adanya Mo Salah, karena mungkin kita lawan Sunderland di Anfield, terus lawan Leeds kita juga bermain lagi bagus moodnya, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi menurut gua bukan permasalahan dari Mo Salah sih, tapi memang Mo Salah lagi bapuk Bang. Gua akuin musim ini lagi bapuk. Dan kita harus respect juga dong. Siapa yang bawa Liverpool juara Premier League musim lalu? Yang paling kuat Mo Salah. 8 apa 9 musim terakhir ini tidak pernah Mo Salah mencetak gol di Premier League di bawah 20. Gila sih itu. Endingnya seperti ini. Gue benci banget sama Arne Slot. Gila. Jadi lu lebih milih Arne Slot yang cabut? Arne Slot cabut. Atau Mo Salah yang dijual? Nah ini gue sedikit bingung sih Bang, jujur. Arne Slotnya udah pasti cabut. Gue pengennya Arne Slot cabut, ganti pelatih. Cuman Mo Salahnya ini gue bingung. Maksud gue kasihlah waktu sampai akhir musim ini atau sampai kontraknya habis. 2027 karena kita membentuk respect kita sebagai fans Liverpool dengan slogan kita You'll never walk alone, kamu tidak akan berjalan sendirian. Itu membuktikan bahwa tim ini tuh menghormati legenda, bukan malah menjatuhkan endingnya seperti ini gitu loh. Gue nggak mau seperti itu sebenarnya. Tapi ya udah mau gimana lagi, karena satu orang menghancurkan segala di dalam dan di luar lapangan. Jadi karena lu timnya Slot out, POC out, POC out. Jadi, nah ini gue akan balik ke pertanyaan ini. Ini gue ngomong secara etis ya.
etis gak sih yang dilakukan Mo Salah ngomong kayak gitu? Enggak. Kalau di depan etis apa umum enggak lah. Enggak etis Di ya? depan umumnya gue nggak setuju sebenarnya. Ini mirip dengan dulu Ronaldo berarti? Mirip banget ya menurut kalian ya? Ya mirip, cuman bedanya adalah kalau Ronaldo niat, dia sampai ketemu Piers Morgan. Piers Morgan ini bukan orang biasa, dia berani speak up di situ. Tapi kalau Mo Salah ini kan ke orang random istilahnya, unofficial. Dia berani ngomong kayak gitu. Gue nggak setuju dengan apa yang dilakukan sama Mo Salah, tapi gue setuju dengan apa yang dikatakan. Gitu. Harusnya diomongin di dalam aja. Di dalam, iya. Atau jangan-jangan udah diomongin di dalam dan Gak Slot didengar. ini- Ya, Slot ini Iya. kan kita kenal sebagai kepala batu ya. Kadang itu anak-anak Liverpool bilang ini lebih batu daripada Pak Palbat. Klopp nih. Palbat ini. Palbat. Palbat banget gitu ya. Apa gitu? Karena bagi gue ya, apa namanya? Ini kan gue memahami lah ini situasi pertandingan, wartawan banyak. Lu bisa bayangin lah wartawan banyak, pasti kan doorstop dong. Iya. Doorstop itu kan lu random aja gitu ya. Wartawan siapa misalnya. Pak Salah, Pak Salah lu kenapa lu nggak mainin dan tim lu jelek gitu ya? Ya kan gua bla gitu kan. Gua bayangin gitu aja sebenarnya. Jadi yang diomongin mungkin tidak dipikirin. Ya mungkin dia sudah mempersiapkan itu. Oh, atau gitu menurut lu? Iya, ya dia udah menahan itu, Bang. Kan kita kayak kadang kita menahan nih, tapi ketemu orang tiba-tiba orang itu kayak care sama kita pasti menceritakan sesuatu yang Iya, apa yang di iya. dalam Curhat pikiran lah kita ya. kan, ya kayak curhat gitu. Tapi gue yakin banget Mo Salah itu kayak ya udahlah, gue sudah melakukan hal ini. Dia agak pasti ada penyesalan sih dengan hal yang akhirnya memperkeruh suasana seperti ini. Gue yakin banget. Dia kan posting nih di salah satu sosial media di ruang fitness tuh, atasnya Liverpool. Dia tuh masih cinta sebenarnya. Cuman ya gimana lagi? Udah enggak. Iya, sampai kehilangan. Tapi ya apa yang dilakukan oleh Mo Salah? Mo Salah ini kan more than footballer menurut Iya, gua. legenda, Bang. Ya apa yang dilakukan, apa yang di tengah misalnya kalau kita konteks sosial politik gitu ya, apa yang dilakukan itu membawa angin segar bagi muslim-muslim di Iya, di, iya. di Dia sono gitu ya. mengurangi Islamophobia ya. Iya ya, jadi efeknya gede, jadi more than pesepak bola biasa menurut gua. Tapi gua sih karena tadi kan kita ngomong slot ya, gua pengen ngomongin tentang strategi slot nih. Ini kan strategi slot yang dengan duit yang gini nih. Ini kayak orang kaya baru coy. Baru. Berapa tuh harganya? Langsung masukin keranjang. Isak. Oh lu ngulur waktu nih. Lu ngulur waktu nih. Oh lu butuh berapa? Ini gua kasih. Tapi nunggu 12 ya. 12 ya. Gua beli langsung lunas gitu. Tapi nggak ada yang beres. Nggak Ini berjalan. menurut lu pemilihan dari si yang menurut lu Palbat ini atau gimana? Nggak keren kok Oke. nggak ada works. Sebelumnya gue mau respect dulu, Bang. Egyptian King. Weh, Egyptian King. Ikut. Salah stay. Ikut. Yom. Mau salah stay. Kelihatan nggak, Bang? Iya, iya. Kelihatan. Hah? Tengah-tengah. Oke. Nih. Mau salah stay. Mau salah. We stay behind you, Mo. Gua sih berdoa lu ketemu Mo Salah sih. Amin, Kalau lu amin. ketemu Mo Salah, apa yang lu lakuin? Nangis lah, Bang. Nangis gue, serius. Nangis lah, legenda. Kayak waktu kehilangan Jurgen Klopp dong. Apa? Kayak waktu kehilangan Jurgen Klopp. Iya, Pak, ini lebih nangis lagi gue, gerung-gerung. Gue bilang lah, gue salah satu orang di Indonesia yang di belakangmu lah, bilang. Aku menyelamatkanmu. Oke, kembali ke yang taktik Oke. tadi ya, Bang ya. Oke, jadi tadi ya, gue soal taktik slot. Taktik slot ini sebenarnya harus gimana? Kalau kita bicara soal slot ini emang kan ini masih ada beberapa pertandingan krusial gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang slot untuk mengembalikan Liverpool? Ini kalau konteksnya masih dikasih kepercayaan di Liverpool ya. Kalau dia masih menjadi pelatih Liverpool kan. Ya sekarang kan masih masalahnya. Ya gue berharap setelah lawan Inter kita kalah gitu misalkan. Official statement dari Liverpool, pemecatan. Wah, pesta. Pesta lagi. Tapi kalau Terus misalkan Alonso juga dipecat. Alonso juga dipecat, akhirnya balik Arne ke Madrid, Alonso ke Liverpool. Ya, yang gua saranin tadi sih Bang, ayolah Arne Slot, lu udah beberapa pertandingan terakhir ini bener-bener batu banget. Lu mainin pemain tuh yang tepat, bahkan Bang setiap gua buat konten, setiap gua buat VT, gua selalu ngomong,
pemain yang dimasukkan dan pergantian pemain itu sangat penting. Bahkan itu gue ngomong sebelum lawan Leeds kemarin. Dan kenyataannya benar. Pergantian pemain yang dimasukkan sama Arne Slot ini nggak berjalan. Masukin Joe Gomez kebobolan 2. Jadi memang itu yang harus dipikirkan Arne Slot. Capek gue, ya Allah. Gemes gue sama pelatih ini. Lu memasukkan McAllister di menit-menit terakhir, Chiesa di menit-menit terakhir, bahkan gak lu masukin. Jadi ini yang menjadi nilai bahwa lu tuh mediocre. Musim lalu lu bisa bagus banget loh. Tahu mana yang harus dimainin di menit terakhir, Diogo Jota sebagai super sub. Tapi ini enggak gitu loh. Jadi memang dari pemilihan pemainnya harus tepat sih Bang, menurut gua. Sama pergantian pemain. Harus bisa baca situasi dan kondisi. Harus apa ini gue sekarang? Itu yang harus menjadi pelajaran buat Arne Slot ke depannya. Berarti dia emang bukan pewaris gegenpressing ya? Bukan, dia itu beda lah. Lebih ke, gue akuin tapi salah satu hal yang gue akuin dari Arne Slot, dan ini terhitungnya musim lalu ya, dia bisa mempertahankan keadaan. Tapi untuk musim ini enggak. Kita lihat aja lawan Manchester City Bang, inget gak yang 2-0 di kandang Manchester City itu? Itu berapa kali kita di press sama Manchester City, tapi kita bisa lebih relax mainnya, enggak buru-buru, santai, slow. Tapi sekarang Allahu Akbar. Tapi emang kehilangan beberapa pemain, termasuk kehilangan Nunes ya. Ini Nunes sendiri kan bisa membuka peluang buat yang lain, Salah, lalu juga Jota. Itu Nunes loh banyak. Iya. Itu. Dia mau pressing, Nunes itu. Dan lu tau gak Bang, pembelian Isak menurut gua, ya ini kita akan membicarakan apa yang dikatakan Arne Slot, gue setuju. Dia bilang kita ini mengontrak Isak ini bukan cuma 3 bulan, tapi 6 tahun. Ya gue setuju, untuk jangka panjang masih oke. Tapi untuk saat ini gue masih bisa bilang Ekitike better than Isak. Kenapa? Ekitike itu masih mau nge-pressing, ngambil bola ke belakang. Kalau Isak enggak, dia lebih nunggu segala macam, enggak ada bola ya udah. Kalau Ekitike enggak. Nah, itu yang dilakukan sama Darwin Núñez sebelumnya. Ekitike ini. Cuman memang sebenarnya Darwin Núñez ini apa ya? Dia full punya semuanya. Cuman finishingnya yang finishingnya kurang. Itu yang sangat disayangkan. Kalau finishingnya bagus, gue berharap dia masih stay. Bayangin depannya Ekitike sama Darwin Núñez. Tukang berantem itu ya. Wah, udah nggak ada tuh Arne Slot out nggak ada tuh. Oh, berarti emang ini kayaknya kan Núñez kan katanya tidak betah kan di negeri gersang sorong dia apa? Negeri gersang hoax itu Bang. Hoax itu ya? Hoax, udah dikonfirmasi. Itu berita-berita yang buat-buat. Udah dikonfirmasi dia masih bertahan di sana. Oh, tapi kalau dia suruh balik sih, gua rasa balik sih. Asalkan gajinya oke. Itu masalahnya. Karena kan si orang kaya baru bernama Liverpool ini kan sudah jor-joran, masa iya datangnya. Tapi menurut lu akan datangin pemain lagi dia Januari ya? Gehi, kemungkinan Gehi, terus ya Allah gue lupa lagi satu itu penyerang. Lini tengah tuh. Jacob Murphy juga diincar. Ya itu salah satu hal Arne Slot ngomong tentang Jacob Murphy di depannya Mo Salah tuh sakit sih. Dia ngomong, kan dikasih pertanyaan sama reporter kan, dia bilang, gimana nih Alexander Isak belum cetak gol sebelum lawan West Ham. Terus si Arne Slot dengan santainya dia ngomong, kita nggak punya Jacob Murphy di Liverpool. Gila nggak, gue bilang. Ini lu punya pemain-pemain mahal yang sudah dikasih sama Liverpool, tapi lu masih mengomongkan orang atau pemain yang belum kita punya. Ini seorang pelatih. Dan yang anehnya lagi ketika ditanya sama reporter tentang taktik apa yang diterapkan sama Arne Slot, dia ngomong dengan santainya, I'm confused. Saya juga bingung. Ini pelatih loh. Ini pelatih sepak bola Liverpool Football Club, salah satu tim terbesar juga di Inggris, di dunia. Lu ngomong I'm confused. Saya juga bingung. Apa? Astagfirullahaladzim. Itu gue ngeliatnya juga, wah berat ini. Ya udahlah. Emang benar harus dirukyah di dengan santai I'm confused. Wah gila. Top nama Arne Slot ini. Ini mirip ya kalau Belanda ini ya. Ini sorry bukan soal Belandanya ya, tapi soal Slot dan Patrick Kluivert, sorry. Masalah itu. Apa namanya? Nanti gue jujur ya, gue suka Núñez. Kalau gua main PES itu kan enak banget kalau pakai Núñez. Karena gede kan, speednya oke. Speednya oke. Gak ada yang bisa ngalahin. Tapi
Kalian merasa gak sih masalah Liverpool itu titiknya itu selain depannya juga lagi nggak oke, slotnya lagi, tapi masalah di lini tengah. Gravenberch kan tahun kemarin kan oke banget. Yeah. Tapi tahun ini kan kosong melompong dia. Yeah. Ya kan? Dan yang paling sayang adalah McAllister sih ya Bang ya. McAllister musim lalu tuh gila banget, apalagi eranya Klopp tuh. Tapi musim ini menjadi pilihan opsi kedua sih. Justru musim ini yang paling top luar biasa Szoboszlai. Ya. Szoboszlai bagus banget. Luar biasa. Lo mau taruh posisi dimanapun bisa Bang. Bahkan kayak kemarin lawan Leeds dia ditaruh posisinya Mo Salah, dia bantu juga bagus. Tapi kayak McAllister itu menurun dengan adanya Florian Wirtz seharusnya membuat lini tengah Liverpool membantu serangan itu lebih oke, tapi memang butuh waktu juga. Ya semua kembali sih Bang, pemain-pemain baru yang kita punya seperti Kerkez, terus seperti Frimpong, Florian Wirtz, Ekitike, Isak, itu memang butuh waktu sih. Selain butuh waktu juga harus punya taktik yang pas. Kalau lu samain dengan pelatih yang sekarang ini menurut gua dia nggak 0% juga ya, terlalu lebay sih, kayak 40% taktik doang, ya nggak akan maju gitu dan butuh adaptasi. Iya, kalau gue ngeliat juga kebanyakan ganti pemain itu. Ganti pemain ini merubah semuanya nih. Ya kan? Dulu kemarin masih banyak pemain kayak Diaz, Nunes. Nah, sekarang kan kehilangan. Dan orang yang menggantikan ini benar-benar masih uji coba lah. Gitu. Itu yang menurut gue sih butuh DM gak sih? DM lagi. Karena gue gak tahu nih ya kenapa Wharton diincer. Oh ya? Whartonnya Crystal Palace diincer Liverpool. Gue lupa tadi yang lu bilang DM tuh gue baru inget. Wharton iya Crystal Palace. Dia posisinya DMF, masih muda, bagus banget. Itu kemarin waktu, nah ini ada satu lagi informasi sih Bang. Ini dari orang dalam ya. Gue baca dari orang dalam di Twitter. Boleh nyebut sosmednya? Boleh. Di Twitter namanya James Spurs. Dia tuh ngomong sebenarnya Liverpool itu sekarang lagi membicarakan sama seseorang dan kemungkinan besar itu orangnya, tapi di situ orangnya nggak disebutin, tapi berita-berita ngasih infonya Glasner. Oh wow. Glasnernya Crystal Palace. Wow, itu the most promising player itu sekarang. Iya makanya gue mikir kalau sampai Glasner masuk, Adam Wharton, Gehi masuk ke Liverpool. Oh berarti biarin aja si back Prancis ini pindah berarti ya. Siapa? Back Liverpool. Konate lah. Ya kemarin ampun itu. Biarin aja udah gratis. Kalau lawan Leeds gue ngedefense Konate. Begitu kenapa? Yeah. Alasan lo apa? Kita menang 2-0 Bang. Selama Konate masih main, selama Joe Gomez belum main kita menang 2-0. Setelah Joe Gomez masuk, 2 gol pertama dari arah kiri. Apakah Konate harus membackup juga posisi right back? No. Terus terjadinya corner juga dari arah kiri. Apakah kesalahan Konate? No. Sundulan itu kan untung-untungan ya, maksudnya lu bisa nyundul ke depan gak gol, kebobolan juga bisa gitu kan. Kemarin itu kesalahan murni pergantian pemain dari Joe Gomez. Tapi kan penaltinya gara-gara Konate. Nah, kalau abangnya lihat sebelum terjadinya penalti, Joe Gomez jalan Bang, nggak ngambil bola. Jadi Konate yang ngadepin. Harusnya jatahnya Gomez. Itu posisinya Joe Gomez yang harus ngambil bola. Itu menurut gua ngedefense Konate kemarin. Pertandingan kemarin ya, sebelumnya masih bapuk dia. Sebelumnya bapuk dia. Oke, gue sih beberapa game terakhir Liverpool gue kan suka sama Bridge ya, karena dia tuh enak banget. Iya, enak banget. Gue merasa dia akan jadi something lah nanti. Gue nggak tahu, tapi ini soal posisi ya, gitu ya. Misalnya gue agak suka itu ketika dia diposisikan di kiri kan, di posisinya Gakpo lah. Ya itu keren tuh. Ya, gue suka banget itu, gitu. Bahkan gue tuh memahami ketika Szoboszlai itu ditaruh di kanan untuk mengganti Salah ya untuk sementara, karena itu berpikirnya dia akan ngasih supply dan defend, karena kan di kanannya kan Frimpong atau Bradley kan ya kita tahu sendiri lah, gitu kan nggak terlalu bagus itu. Nah ini secara taktikal gue merasa Slot ini sudah melakukan kerjaannya meskipun ya nggak beres gitu maksud gue kan. Nah menurut kalian sebagai anak Liverpool, ini kejadian Liverpool kayak gini, ini mirip dengan dulu zaman siapa pelatih? Rodgers atau siapa? Yang Rodgers juga pernah bagus. Pernah kan Rodgers cuma kehilangan di beberapa pertandingan, kita kalah cuma 1 poin kalau nggak salah sama
Manchester City. Manchester City yang Iya kan? ya. Oh iya dulu banget ya. Rodgers juga pernah bagus. Jadi ketika dia beberapa pemain dijual, nah itu dia bermasalah juga. Gitu. Kalau menurut gua pribadi Bang ya, di era Premier League musim ini adalah musim terburuk Liverpool. Sorry, di era Premier League Premier sejak League. 91. Yes. Kenapa gue bisa bilang gitu? Di era kegelapan Kenny Dalglish, Roy Hodgson, terus Brendan Rodgers, siapa lagi yang pernah ngelatih Liverpool? Tidak pernah sejarahnya dalam 13 pertandingan kita cuma menang 4 kali. Berderetan. Maksudnya selama main ya. Dan yang kedua adalah dari segi pemain kita berbeda jauh, Iya, berbanding sangat jauh. Betul. Kita punya pemain-pemain sekelas Isak, Ekitike, Florian Wirtz, Mo Salah dan lain sebagainya, pemain-pemain baru. Tapi kayak gini, kita dulu zaman Lambert, Borini, Ricky Lambert. Balotelli, itu masih bisa fight lah. Lihat sekarang, maka gue bisa mengatakan musim ini musim terburuknya Liverpool era Premier League. Harusnya FSG turun tangan dong ya. Capek dia mikirnya duit doang, tapi ya dengan Amerika ini ya. Tapi dengan adanya dia menurut gue juga sudah ngebantu skuad Liverpool nih. Sekarang memang permasalahannya di pelatih menurut gue. Masalah pelatih. Nah, masalah pelatih nih. Gue tuh baca di mana ya, lupa di Atletik kalau nggak salah. Salah satu titik yang dianggap masalah Liverpool adalah ketika ngalamin atau ketemu tim yang low block. Nah, yang sampai dia bilang confused, aneh banget itu. Dia nggak bisa. Padahal itu sejak zaman klub juga sama urusannya. Yeah. Tim-tim yang ngelawan Liverpool pasti low block, Yeah. ya kan? Selalu gitu kan. Jarang banget kecuali City lah. City kan ya, City adalah City. Pep adalah Pep. Yang musuhnya itu cuma satu orang namanya ini. Abang Jerman ini. Musuhnya cuma itu udah. Yeah. Dia mengakui bahwa ini adalah the best pelatih yang jadi mitra dia, bukan lawan dia. Nyebut gue masih ingat dia mitra dia ketika taktik. Legenda dia. Legenda kan. Nah, ini masalah ini kenapa seorang Slot yang dianggap ya mendekati katanya titisan ini secara taktikal nggak bisa menjelaskan soal low block. Perbandingan kalau kita menyamakan dengan Jurgen Klopp itu sangat berbanding jauh sih Bang. Kalau Jurgen Klopp itu punya namanya heavy metal ya. Heavy metal yang dimana dia dengan gegen pressingnya, dengan defense-nya segala macam masih cukup oke. Tapi kalau Arne Slot ini dia lebih main apa ya, kayak merapat tuh. Gua nggak tahu bahasa dalam taktiknya, tapi dia lebih mainin ke right back sama left backnya gitu, kayak maju buat ke tengah, nanti dari wingernya ini ke tengah juga, jadi penuh di tengah gitu. Nanti maju mundur. Seharusnya kalau kita lihat dari segi permainannya si Arne Slot ini 3-4-3 kalau lu lihat. Jadi kayak left back sama right backnya itu lebih membantu serangan juga, berbanding jauh sama Jurgen Klopp. Kalau Klopp itu lebih ke setengah gitu, tapi ini enggak. Jadi memang dari segi taktiknya sudah jauh juga. Cuman gue jujur, gue nggak bisa menjelaskan terlalu dalam tentang taktik. Nama-namanya gue masih kurang tahu apa yang ini sama Arne Slot. Iya, menurut gua ada perbedaan. Sebenarnya tahun yang kemarin itu Arne Slot bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ada karena dia juga permainan lebih pragmatis daripada Klopp. Yeah. Kalau pas saat Klopp kan ini pemain bener-bener harus kejar kan, gegen pressing. Kalau dia nggak, lebih pragmatis, dia jadi menjaga stamina dari para pemain sehingga dia benar-benar bisa mengalahkan banyak tuh tim-tim besar gitu kan. Sehingga dia pemain-pemainnya nggak terlalu capek lah pas itu. Nah itu perbedaannya kalau gue lihat. Atas nama stamina ya. Iya. Ya, bisa juga atas nama stamina Karena juga. musim lalu kan ini masalah Klopp kan, kalau kita bicara Klopp ya, Bapak legenda Liverpool yang harus bikin patung ini ya. Ini kan masalahnya kan kalau sudah pemain intinya cedera udah habis itu biasanya. Iya, betul. Dan selalu kan biasanya ini bulan apa ini? Desember nih. Desember menjelang besok tuh pasti biasanya ada aja yang cedera biasanya kalau misalnya Klopp. Nah, Slot ini nggak ada cedera sama sekali. Itu Bang, salah satu titik poin hal positif yang dipunya sama Arne Slot musim lalu adalah ketika dia bisa menjaga pemain agar tidak cedera. Kita akuin kok, dia pelatih yang punya kelebihan, bukan kekurangan terus. Orang-orang ini sudah memandang gue itu negatif terus tentang Arne Slot. Ya untuk saat ini dia negatif, tapi dia punya titik positif. Salah satunya itu tadi menurut gue, dia bisa menjaga pemain. Nah, menurut lu ini soal alasan Klopp juga yang
yang akhirnya memutuskan untuk melepas Piala Carabao Cup. Nah, dengan alasan itu menurut lu tepat gak? Tim sekelas Liverpool melepas Carabao Cup yang akhirnya pakai tim-tim pemain muda gitu ya. Jan Chiesa dimainkan. Dan ini era klub ya? Sorry, bukan era Slot. Menurut lu tepat gak pilihan itu? Kan musim ini kan Liverpool punya 4 nih, ya lazimnya tim besar ya. Satu Liga Carabao dilepaskan. Alasannya bisa apa aja. Tapi yang gue dengar alasannya soal kebugaran kan, ya, menjaga pemain-pemainnya. Ini menurut kalian tepat ya? Apalagi di benchnya kan gue lihat pertandingan itu aneh banget itu, gak ada pemain senior sama sekali kan, semuanya muda, yang tua cuma Chiesa kayaknya. Iya. Tepat gak menurut kalian? Kita pernah melakukan hal itu di era Klopp bang, sebenarnya. Tapi kita menang. Ingat gak bang waktu Chelsea? Iya. Sampai si Carragher Gary Neville gue lupa, dia ngomong Chelsea kalah dengan Liverpool menang dengan pemain mudanya melawan tim botol tim botol FC. Nah menurut gua mungkin dia mengikuti jejaknya Klopp kali dengan pemain-pemain muda yang diturunkan. Cuman ya kita lihat lagi lah kualitas Klopp sama Arne Slot kan beda. Jadi enggak sih menurut gua dia enggak menggampangkan agar melepaskan Liverpool dapat Carabao. Cuman dia mengikuti apa yang lebih penting dari itu gitu. Contohnya kayak Premier League gitu. Berarti salah ya keputusan itu ya? Keputusan melepas itu salah menurut lo? Melepas Carabao? Itu bukan melepas sih. Itu ngelepas emang. Melepas ya? Enggak melepas. Emang salah strategi aja ya? Emang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan sama dia. Makanya itu kurangnya Arne Slot itu. Oke, berarti ketidakpintarannya di situ ya. Iya. Jelas kalau itu. Baru pakai pemain-pemain kan ketika udah sampai final di Carabao Cup kan. Gitu, tapi dia strateginya dia nggak bisa digunakan pada pemain-pemain muda. Itu masalahnya. Iya. Gitu. Gue tuh penasaran ya. Gue tuh ada satu kiper yang gue suka sebenarnya di Liverpool, Kevin Kelleher, ya. Iya. Kelleher Oh, itu. Kelleher. Ini Mamas Davili ini selevel nggak menurut kalian? Sama Kelleher. Penggantinya ini. Lebih bagus daripada Kelleher. Kalau kita membicarakan di Valencia ya, dia mendapatkan kalau nggak salah ya, maaf kalau salah ya, 20 clean sheet dalam 2 musim. Dalam 2 musim di La Liga. 1,5 musim di La Liga. Ini kalau nggak salah ya. Jadi menurut gua dari reflectionnya menurut gua bagus Mamadashvili. Cuman lagi dan lagi saingan lu Alisson. Dia agak berat. Gitu. Karena Liverpool cukup banyak kebobolan kan musim ini. Bahkan ketika Alisson yang nggak main kan banyak banget. Ada yang bilang bahwa ini tuh salah melepas selain beberapa pemain tadi yang kita bicarain ya. Kiper ini kan salah satu titik krusialnya Liverpool karena ya kalau musim lalu yang menjaga Liverpool itu bukan hanya Salah, tapi juga Alisson. Kita fair ngomong gitu ya. Alisson itu berkali-kali membuat Liverpool menang. Slot kan menangnya 1-0, 2-1. Itu gara-gara Alisson. Nyaris musim lalu kan tidak ada cedera berarti kan nggak kayak musim ini gitu ya. Nah itu. Tapi sorry bang, gue ralat ya tadi ya. Sebenarnya kalau lu ngomong Mamadashvili sama Kelleher di atas lapangan Kelleher. Mamadashvili. Tapi dia belum teruji di Premier League. Dengan Kelleher sudah teruji di Premier League. Menurut gua pribadi, sorry banget nih gua ralat. Kelleher better than Mamadashvili. Dan sekarang di Brentford gila loh dia. Iya. Berapa kali nepis penalti lawan? Dia terbanyak sekarang di Premier League musim ini. Nepis penalti. Iya. Kalau ceng-cengan zaman dulu kan, ini harusnya kalau Liverpool adu penalti, Alisson ditarik. Beda sama Chelsea, Kepa disuruh ganti nggak mau. Dihajar Van Dijk. Itu final kapan ya dihajar Van Dijk itu ya? 2022 kok nggak salah. 2023 tuh. Yang udah begini kita tahu tembaknya di sini juga. Ini. Dilawan sama Van Dijk mentalnya. Oke, kita udah ngomongin ini. Nah, kita ngomongin what if nih. What if gitu ya jika Arne Slot ini dipecat. Yes. Lu punya opsi nggak? Wah bahagia banget. Pertama gue bakal bahagia dulu, joget dulu gue. Gue ada sih. Tadi berapa? 3 ya? Setelah 3, 10, 100 juga gak apa-apa. Gue sebenarnya ada 3 sih bang. Glasner, Areola, sama Xabi Alonso. Cuman sekarang siapa ya? Pelatih bagus tapi timnya lagi down. Ancelotti itu juga nganggur, Zidane nganggur. Ancelotti Brazil sorry. Di Brazil. Si Zidane tuh nganggur. 4 gua.
4. Oke. Kita lihat ya. Ya. Pertama, Areola. What if Areola jadi pelatih Liverpool? Perubahan apa yang dibawa? Sorry. Iya Areola bener. Areola itu dengan pemain-pemain sekarang bang, pemain-pemain Liverpool sekarang top bakalan. Ditambah kalau Liverpool dapat Semenyo, Semenyo Premier League musim ini, gila. Penggantian Mo Salah misalkan, atau Chiesa tetap dimasukkan sebagai kiri, Semenyo kanan, atau begitupun sebaliknya. Permainan cepat akan dikasih. Kan sekarang Bournemouth mainnya juga cepat bang, taktiknya. Menurut gue ya oke lah kalau Areola. Nah yang kedua, Glasner. What if? Glasner lebih ke defense-nya sih, defense-nya bagus banget. Buat main low block-nya kita juga bagus. Kemarin itu waktu kita kalah 2-1 itu menyakitkan banget sih. Pertandingan paling sakit menurut gua musim ini. 2-1 di Crystal Palace. Karena dari itu kita berderetan kalah kan, Bang? Iya kan? Itu defense-nya Crystal Palace. Kita bagus nyerang di babak kedua. Di babak 1 kita sampah. Di babak kedua kita nyerang terus-terusan. Defense-nya total dan totalitas banget menurut gua. Jadi kita akan bermain low block-nya lebih baik. Tapi dia kan apa ya? Mohon maaf, dia kan kalau bukan dari klub besar gitu ya. Tapi Slot juga bukan dari klub besar ya. Dari Feyenoord ya. Lumayan. Di Belanda. Di Feyenoord ya. Feyenoord Bukan ke level utamanya di Liga. Ya di Belanda, Ten Hag aja begitu. Iya makanya. Patrick Kluivert aja begitu. Patrick Kluivert nggak pernah melatih di tim Belanda. Gak laku. Gak laku di Belanda. Iya kan? Nah yang ketiga tadi siapa? Xabi Alonso. Kenapa lu suka Xabi Alonso dan kenapa lu ngebet banget Xabi Alonso? Pertama dia legenda, ya kan, dia legenda Liverpool. Yang kedua, gue melihat dia waktu unbeaten ya, dia juara di Leverkusen tanpa terkalahkan. Itu menjadi tombak bagi gue buat di Liverpool. Sebenarnya dia bagus, cuman dia tuh butuh waktu. Sekarang dia di Real Madrid. Kenapa gue bisa bilang dia butuh waktu? Tapi transisinya jelas. Beda sama Arne Slot. Kalau Arne Slot ini bilang transisi, tapi pemainnya gitu-gitu aja. Yang dipilih itu aja. Tapi kalau Alonso itu enggak. Tuh misalkan nih ada beberapa pemain yang nggak bisa main TAA, terus Militao yang cedera segala macam. Tapi dia punya opsi. Dan opsinya itu work gitu loh. Cuman memang dari lini depannya Madrid sekarang yang agak melempem. Kecuali yang agak kurang bagus lah, kecuali Mbappe ya. Mbappe mau dikasih kayak apapun bagus. Dia ini punya insting bagaimana dia tuh ngasih pemain atau mengatur strategi menurut gua, Xabi Alonso. Dia punya ide ya? Ide yang baru menurut gua. Itu yang mungkin dijajal di Slot mungkin kan. Slot ini kan kayak nggak punya kehabisan ide. Gua merasa gitu dah. Ini pelatih yang ya gua main salah aja nggak bisa. Karena asistennya pergi, Bang. Kan dulu kita hatingnya kan sebelum Van Bronckhorst. Jangan-jangan lebih pintar asistennya daripada. Iya makanya hatingnya sekarang berantakan di Ajax. Sebenarnya mereka ini berdua tuh udah masuk ya, tapi kita nggak bisa menyalahkan itu juga sih. Faktornya banyak banget. Pemain-pemain keluar terus ganti asisten. Jadi menurut gua banyak faktor juga. Jadi misalnya nih what if lagi nih. Madrid terus-terusan bapuk. Karena Madrid kita tahu ya, Madrid adalah lu jadi pelatih Madrid, lu harus siap juara. That's it. Ya, itu sudah sejarah udah juga kayak gitu. Kalau lu sekalinya gak dapet juara, ya lu harus pergi. Karena itu tradisi Madrid. Ini bukan tradisi klub-klub lain di dunia. Pas. Nah, itu apa nih? Enggak, pasnya kenapa? Karena Liverpool ini gue lihat ya Bang ya, bukan minta pelatih yang instan, jelek pecat. Tapi dia punya momen yang dimana fondasi. Jadi lu main jelek nih, gua kasih waktu dulu nih. Lu bisa nggak menghilangkan kejelekan ini gitu loh. Dia tuh perlu waktu itu ada untuk adaptasi kalau di Liverpool. Karena bukan tipe tim yang langsung pecat pelatih. Dan yang Arne Slot ini, gue yakin banget dia sampai akhir musim bener. Karena dia ngasih waktu. Kita sebagai fans yang fan aja udah. Nggak nonton tidur. Daripada stres ya kan. Xabi Alonso. Kalau jangka panjang. Xabi Alonso kita perlu denger nih. Oh iya. Ya udah, katanya dia cerita, gua nonton tahun 90. Lu masih nonton saat Liverpool juara ya? Iya. Tahun 90. Lawan 9 ke 90. Anjir. 90.
Gue baru baru menetas kayaknya itu. Gue belum lahir. Lahir aja belum gue kayaknya itu. Ya, gue masih anak kecil juga, tapi udah nonton bola. Keren sih. Nah, Lu setuju gak sama dia soal Xabi Alonso? gini loh, waktu zamannya Brendan Rodgers, ketika Brendan Rodgers dipecat, gue juga menyesalkan gitu ya. Tapi ketika tahu yang gantiin Klopp, oh beres nih, gitu kan. Lebih oke nih dari Brendan Rodgers. Terus kalau misalnya Slot diganti, terus gantinya Alonso, mungkin gue akan berpikiran sama ketika digantinya dengan Klopp. Wah ini beres nih, gitu. Gitu. Ini lebih ke apa ya? Selain dia legend, dihormatin juga sama fans. Tentunya dia juga udah tahu budaya Liverpool seperti apa. Lalu juga seperti yang lo bilang tadi di Leverkusen tuh dia membangun membangun sistem yang bagus. Nah itu yang gua harapin sih kalau Alonso. Kalau untuk pengganti Slot mungkin Gerrard bisa buat caretaker lah. Caretaker. Jangan ini kan caretaker artinya cuma sampai akhir musim udah. Oke, what if nih? Oke. Habis itu ganti Alonso. What if Gerrard akhirnya dipanggil? Kayak timnas memanggil. Berharap jadi Anfield memanggil ya. Anfield calling. Anfield calling ini kan gimana? Gua kan bisa nolak. Berharap jadi caretaker doang. Lo caretaker, lu? Enggak sama sekali. Karena gini, mungkin kita punya berbeda pendapat memang, tapi satu tujuan karena kita cinta Gerrard memang ya. Gue itu kan salah satu pemain kalau ditanyain di Liverpool sepanjang sejarah gue nonton Liverpool, pemain yang paling gue sukain adalah Steven Gerrard. Mau kita fight ke apapun lawan pemain-pemain lain, gue tetap pilih Gerrard. Karena kita sudah berpandangan bahwa Gerrard ini punggawa Liverpool lah istilahnya. Dia memberikan nama emas buat Liverpool ya, walaupun orang-orang bilang kita nggak dapat Premier League. Cuman kalau Gerrard sampai jadi pelatih ada dua faktor menurut gua, dua hal. Ketika dia bagus, dia bisa membuat Liverpool masuk 4 besar lah minimal atau sampai juara pun dia akan dikenal sebagai legenda sebagai pemain dan pelatih. Tapi kalau dia sampai jelek bahkan lebih parah daripada Arne Slot, nama dia akan tercoreng, dan itu pernah terjadi sama Chelsea ketika Lampard menjadi pelatih Chelsea. Pernah kan Lampard jadi pelatih Chelsea dan itu kurang juga kan. Akhirnya menggoreskan sedikit nama Steven Gerrard ini dari legenda Liverpool. Orang akan memandang bahwa Gerrard ini buruk di Liverpool. Karena kan orang-orang zaman sekarang kan banyak yang nggak tahu Steven Gerrard, cara bermainnya segala macam. Ini gue bukan meremehkan ya, tapi lebih ke orang yang baru-baru tahu tentang Liverpool itu kan ngeliat Gerrard ya udah legend. Ketika dia masuk akan berpandangan bahwa oh ini Gerrard ini jelek ternyata gitu loh. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Gue juga masih inget tuh. Ini orang yang gendong Liverpool nyaris sendirian di Istanbul. Gila, Steven Gerrard zaman lawan West Ham tuh FA Cup. Wah, menit terakhir gue loncat tuh, pada sholat semua gue loncat tuh, gue minta maaf tuh langsung. Sholat. Iya. Kaget itu bang, menit 90 plus berapa itu ya? Pokoknya ada 4 menit tambahan kan? 4 menit tambahan. Ingat Waktu gak final ya? Final yang ditendang dari jauh-jauh tuh bang. Itu baru ininya ngomong 4 minutes gol. 1-0 gitu ya? Apa 2-1? 2-1 ya? Gue lupa itu. Pokoknya kita juara di situ karena Gerrard di menit terakhir. Enggak jadi 3 sama. Terus adu penalti menang. Oh, adu penalti ya? Iya, gue ingat itu. Gila, berarti kalian ini what if terakhir. What if terakhir salah stay dengan berbagai kontroversinya. Slot stay. Hah? Slot stay. Slot sama Salah stay. Nah, what if-nya begitu. Karena mungkin itu yang terjadi. Perubahan apa yang akan dialami Liverpool mengarungi musim ini? Menurut gua ambiar sih, hancur sih. Nggak bisa kalau sudah 2 orang yang sama-sama nggak suka dimainin bareng, nggak akan masuk. Dan gue yakin Arne Slot nggak akan percaya lagi sama Mo Salah. Ini kan bukti nyata bahwa ini kita tag-nya sebelum lawan Inter ya. Lawan Inter pun nggak dibawa gitu loh. Jadi memang sudah sepanas itu di ruang ganti. Jadi menurut gua nggak akan pas, nggak akan bisa. Salah satunya harus pergi. Salah satunya harus pergi atau dua-duanya harus pergi. Menurut gua.
Oke. Kecuali ada orang yang mampu menengahi dan sekarang belum that's tahu it. siapa. Tapi Harusnya agak siapa? Berat juga. Ya siapapun gitu, entah itu dari pemain, entah itu dari manajemen yang mampu menjadi penengah di antara mereka. Virgil van Dijk nggak apa? Iya kan di antara pemain ataupun Van Dijk enggak. Ya sebenarnya pasti dia turun tangan juga sih, dia ngobrol sama Salah, dia ngobrol sama Arne Slot. Cuman ya memang sampai sekarang pun nggak bisa juga gitu. Jadi ya udahlah, bubar aja tuh dua orang tuh. Udah emang harus dirukyah di Citayam Iya. dua-duanya. Oke, pertanyaan terakhir buat ini. Oke. Prediksi akhir musim di atas MU atau di bawah MU? Dan kenapa? Dari abangnya dulu deh. Lu dulu berarti sebelum ke Ali. gue sih tetap yakin di atas MU karena gue benci banget sama fans MU. Itu semua anak Liverpool gitu tuh. Tipikal tuh. Sepak banget. Pokoknya kita walaupun kita nggak juara, tapi harus di atas MU. Harus di atas MU. Meskipun di bawah degradasi sedikit lah ya. Iya, pokoknya di atas MU lah. 13, 12 juga gak apa-apa. Ali. Gua di atas MU. Karena gini, ya ini berat juga ya untuk musim ini ya, di atas atau di bawah ya. Tapi gue yakin gue di atas, Liverpool di atas MU. Karena ayolah, kita udah beli pemain mahal-mahal, masa iya seancur-ancurnya kita di bawah MU. Jadi gue yakin kita di atas MU. Oke. Di atas. Asalkan pelatih ganti, mau Salah kalau misalkan masih stay, dikasih jam bermain, udah itu aja. Oke, jadi dua kawan Liverpool ini sangat yakin Liverpool di atas MU. Begitu ya teman-teman ya. Nah, Cinta sampai mati ya Bang ya? Cinta sampai mati. Seberapa Liverpool kalian deh terakhir? Seberapa Liverpool kalian? Cuma nunjukin doang. Ya, Tunjukin kamera nih, tunjukin kamera nih. Kelihatan nggak? Nggak, antar di foto aja. Oh, di foto ya tadi sini ya. Lu seberapa Liverpool? Terakhir deh, hal paling gila yang lu lakuin buat Liverpool. Hal paling gila? Nah. Gua pernah semaput saat nonton final. Teriak-teriak, capek, lemes, jatuh. Terus sama yang kedua nangisin klub. Oke, terima kasih Bung Ali Red. Thank you abangku. Thank you. Oke. Mantap. Come on Reds. Oke, Red. Itulah obrolan yang sangat aduhai bersama dengan Ali Reds, orang yang darahnya kalau dibelah ini Wow. merah gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih dan akan ada banyak sekali obrolan di ruang bola. Kita nggak hanya ngomongin Liverpool kan. Kita akan ngomongin semuanya dan tetap bersama saya Dedik Prihanto dan Indro yang bukan warkop. Indro bukan Warkop dan Dominic Ali Soboslai atau Ali Reds History. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa Thank you. Subscribe, like, komen dan juga share di media sosial kalian. dan jangan lupa kasih hype ya biar kita bisa bikin konten bola yang tetap aduhai dan asik kita ngobrolnya. Dan sampai jumpa. Dadah. Come on Reds, you'll never walk alone. Let's go.